Baik. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama beliau dengan tema para bunda juga berhak bahagia di bulan Ramadan. Ya. Baik, sepertinya Ustadz sudah hadir. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustadz. Ahlan bik, Ustadz. Kok belum kelihatan sama antum ini? Iya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustadz. Antum puasa hari ini? Alhamdulillah puasa, Ustadz. Kok kelihatan seger banget gitu? Kayak habis sarapan gitu. Allah ibarik fikum. Perfect, barakallah, Ustaz. Nah, baik, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, kemudian para peserta sekalian silahkan disiapkan catatannya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Syafiq. Falyatafaddal mashkura, Ustadz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memuja dan memujinya. Tiada nikmat yang lebih agung dan lebih mulia dari nikmat mengabdi kepada Sang Pencipta. Dialah Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dialah Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah Allah yang menurunkan air hujan. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang tiada satupun daun yang jatuh kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah pasir di lautan, berapa jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini, berapa jumlah debu yang ada di rumah kita. Dialah Allah yang mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi bagi mereka yang durhaka dan menyimpang dari jalan kebenaran, telah dipersiapkan untuk mereka neraka. Khalidina fiha abada. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi sebelum Ana kesini, Ana menyimak kisah Maryam, salah satu ibunda tanpa ayah. Satu-satunya wanita yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Dia melahirkan Maryam tanpa dia pernah menikah. Dia adalah gadis yang suci, tapi dia hamil. Kemudian dia punya anak. Allah ceritakan di surat Maryam. Ana akan sedikit bacakan bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan putra tanpa ada bapak. Yang ada dalam benaknya, dia akan dicela, dia akan dimaki, dia akan dibuli. Dan ternyata benar apa yang dikhawatirkan oleh Maryam. Ketika dia mau melahirkan Isa, kemudian dia duduk di bawah pohon kurma. Dia siap-siap untuk mengeluarkan itu bayi.
qalat ya laitani mittu qabla hadha. Dia mengatakan, andai kata aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya. Aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Gitu. Ini ucapan menggambarkan dahsyatnya cobaan yang dirasakan oleh Maryam. Bagaimana tatkala dia membawa itu anak. Setelah proses lahiran selesai. Kemudian dia harus bangkit melanjutkan perjuangan. Karena dia sudah diwakafkan oleh ibundanya ke Masjidil Aqsa. Dia bawa tuh anak. Lalu orang-orang di kampungnya bertanya, qalu ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau telah datang dengan sesuatu kenistaan. Gimana? Engkau ini seorang wanita yang baik. Engkau wanita yang diwakafkan ke Masjidil Aqsa. Engkau hidup di sana, tapi tahu-tahu engkau datang membawa bayi tanpa ada bapak dan tanpa engkau menikah. Mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukan orang jahat. Dan ibumu bukan pelacur. Fa asyarat ilaih. Lalu Maryam memberikan isyarat agar mereka ngomong sama dia baik. Tapi barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara perjuangan seorang bunda berat. Oleh karena itu Allah memberikan hadiah yang spesial untuk para bunda. Para bunda juga berhak bahagia di bulan Ramadan. Kita mulai kajian kita hari ini. Taib. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Sudah bisa. Nah, udah connect? Bentar ya. Sudah tampil? Kok Anda belum melihat? Oke. Nah, para bunda juga berhak bahagia di bulan Ramadan. Ramadan hadir membawa berkah keberkahan untuk semua. Untuk laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang tua, atasan maupun bawahan, rakyat biasa maupun pejabat. Semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pahala dan kebahagiaan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika akan masuk bulan Ramadan, atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah mewajibkan puasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dan para setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka ia benar-benar terhalang dari segala kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Kabar gembira ini seharusnya membuat kita gembira. Maka yang bersedih
dia sedang bermasalah. Allah menciptakan, mendatangkan sebuah kondisi yang mendukung kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Ada banyak berkah di bulan Ramadan. Tadi kita baca hadisnya. Pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Artinya, kita mau nggak masuk surga? Kalau mau, ayo, ini pintunya dibuka. Gitu. Pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga orang yang mau ke neraka, kondisi neraka tertutup. Gitu. Seharusnya dia balik, dan nerakanya ditutup. Kau menuju ke surga. Gitu. Tapi memang, kalau kita mau ke atas, mau ke puncak, tadi disebutkan pintu-pintu langit, maka kita perlu mengeluarkan effort yang lebih. Kita harus capek, kita harus lelah. Tapi kalau mau ke neraka, itu jalannya turun. Aku nggak perlu capek-capek. Tapi subhanallah, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu langit. Setan-setan yang biasa menggoda dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa leluasa. Bahkan di riwayat lain disebutkan, setiap malam itu ada da'in, ada penyeru, yang menyeru umat manusia. Suara-suara dalam hati kita, dalam benak kita, yang mengatakan, ya baghiyal khair, aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo, ini waktunya engkau berbuat baik. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahan, berhentilah. Setannya udah dibelenggu, pintu neraka ditutup. Jadi manusia ada kondisi dia lelah, dia capek. Penyeru ini yang kita rasakan, yang membuat kita terus ingin berbuat baik, itu mengingatkan kita ketika kendor semangat kita, ketika redup api dan bara di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan, kita diajak. Dan di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, lisaimi farhatani, farhatun hina yuftir, wa farhatun hina yalqa rabbahu. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika bertemu Rabbnya. Hadis riwayat Muslim. Bayangin. Sebenarnya terjemahan kebahagiaan kurang tepat untuk hadis ini. Farha itu artinya kegembiraan. Kegembiraan itu beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu artinya tuma'nina fil qalb, kedamaian di dalam hati ya. Terhindarnya kita dari berbagai petaka yang membuat kita jadi tenang dan damai, sejahtera. Itu bahagia tuh. Tapi kalau gembira, ya kadangkala kalau gembira itu nggak lama. Namun di sini ada 2 kegembiraan yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang nyata. Yang pertama, ketika berbuka, dan ini satu hal yang sesuai dengan tabiat manusia. Ketika dia menginginkan sesuatu, kemudian dia nahan, dan dia berjuang untuk mendapatkannya, lalu dia dapat tuh, dia gembira. Dan orang yang puasa tiap hari gembira. Jadi Ramadan ini, kalau ada orang yang gak puasa, ya dia mau gembira apa? Seperti bunda-bunda yang sedang datang bulan, umpamanya, dia gak puasa. Dia ketika waktu berbuka ya biasa aja. Tapi kalau dia puasa, ada sesuatu. Maka Ramadan menghadirkan kegembiraan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yang mengantarkan kepada kebahagiaan hakiki ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih pahala spesial buat orang yang puasa. Kenapa?
Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan yang dia butuh dengan makanan itu. Ditinggalin. Minum dia tinggalin. Padahal haus dan dahaga, dia tinggalin. Dan syahwatnya dia tinggalkan. Karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada sebuah realita Ramadan buat para bunda yang kita perlu renungkan bersama. Karena Anda nggak tahu pesertanya ini semuanya emak-emak apa ada bapak-bapak? Ustaz? Ada bapak-bapak juga Ustaz, campur Ustaz. Campur. Jadi bapak-bapak masuk bunda juga di sini. Oke. Jadi sebenarnya Anda berpikir ini buat emak-emak. Tapi insya Allah semoga para ayah kalau memang mereka mendengarkan, mereka bisa membantu ibunda untuk berbahagia. Baik, realita Ramadan para bunda. Yang pertama, bangun paling awal untuk sahur. Kadangkala nggak bangun, subhanallah jamaah. Hari ini ada yang telat mungkin sahur. Kemudian yang disalahkan ibundanya karena tidak bangun. Padahal dia sudah berjuang. Menyiapkan makanan berbuka. Sebenarnya bangun paling awal untuk sahur, menyiapkan makanan untuk sahur. Menyiapkan makanan untuk berbuka, mengurus anak, mencuci dan menyetrika, membersihkan rumah, bahkan sebagian ibunda masih bekerja untuk memberikan nafkah. Baik. InsyaAllah kita sepakat dengan kesibukan para bunda, kurang lebih yang tadi disebutkan ya, ketika di bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak mungkin sibuk masih bekerja. Tapi bapak-bapak mungkin lebih nyaman. Bahkan mungkin ada sebagian mak-mak, ya Allah enak banget jadi laki-laki ya. Sebenarnya enak itu menjadi diri sendiri. Mungkin kau memandang enak jadi laki-laki, maka engkau akan menderita hidupmu. Laki-laki yang berpikir enak jadi perempuan, gak capek, gak dimaki di tempat kerja, gak keringetan, ini, itu. Mungkin hanya sibuk merias wajahnya. Maka laki-laki itu akan menderita. Yang akan berbahagia ketika orang itu menjadi diri dia sendiri. Taib. Mengurus anak, mungkin dari satu rumah ke rumah lainnya beda. Ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 7. Ada yang anaknya 1. Dan pahala itu akan diberikan sesuai dengan kelelahan, perjuangan, dan nafkah yang dikeluarkan. Jadi nggak sama ya. Orang yang ujiannya sakit kepala dengan orang yang ujiannya stroke. Perasaan yang sering muncul nih. Perasaan yang sering muncul, sebagian ibu merasa Ramadan orang lain penuh ibadah, Ramadan saya hanya dapur dan cucian. Karena merasa tidak bisa itikaf, tidak bisa lama di masjid, tidak bisa tarawih di masjid, nggak bisa hatam Quran berulang kali. Nah, ini perasaan sering muncul. Padahal dalam Islam, semua aktivitas bisa bernilai ibadah. Subhanallah jemaah. Jadi, bagaimana kita memandang kesibukan kita menjadikannya bernilai ibadah? Jemaah rahimakumullah. Kalau kita mau dan bersungguh-sungguh, maka semua aktivitas yang tadi disebutkan itu bisa bernilai ibadah. Baik, coba kita lihat bagaimana kesibukan ibu-ibu jadi ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi semuanya. Ini yang bikin gambar ini timnya Kak Erlan ya. Sehingga di sini ada bapaknya. Boleh jadi gambar ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Di mana tadi udah disebutin, ibu-ibu nih antara cucian dan dapur. Bapak-bapak keluar rumah. Kebanyakan. Jadi mungkin kalau ada emak-emak yang merasa tidak pernah dibantu oleh suaminya, tidak pernah ditolongin sama suaminya ketika melakukan pekerjaan rumah, ya udah, engkau jangan bandingkan hidupmu dengan rumah tangga orang lain. Tapi bagaimana kau menjadikan kondisimu itu sebagai ibadah? Baik, perempuan yang dibantu oleh suaminya, umpamanya nyuci baju, nyemur baju dibantu oleh suaminya, itu berbeda pahalanya dengan wanita yang dia mencuci sendiri, dia jemur sendiri, dia setrika sendiri. Semua ada perhitungan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun seamal kebajikan itu seberat dzarrah, semut yang kecil, dia akan mendapatkan balasannya. Nanti akan ada penimbangan dari semua yang dilakukan. Maka bagaimana sekarang aktivitas itu diniatkan ibadah. Pekerjaan dunia bisa menjadi ibadah di jalan Allah. Kerjaan dunia. Coba kita lihat nih. Jadi ini ya gambarnya lagi menggambarkan suami bantu istri nyetrika. Kayaknya harapannya Kak Erlan mungkin sama teman-teman, bagaimana setelah kajian ini suami bantu istrinya nyetrika. Seperti itu Ustaz. Ustaz. Masya Allah, betul Ustaz. Iya. Kalau nggak sesuai dengan realita. Nah, ya ini yang bikin gambar ini bukan Ana. Jadi Ana berpikir ini perempuan sendiri yang percaya. Karena realitanya seperti itu. Suami pagi berangkat kerja, Ana umpamanya berangkat jam 7 ngantor, nanti pulang mungkin 2:30. Setelah capek bekerja, istri juga capek di rumah gitu loh. Jadi kalau kadang-kala wanita berpikir suami enak, ibu sulit hidupnya. Sama-sama Allah itu memberikan beban sesuai dengan kemampuan. Nih, pekerjaan dunia bisa menjadi ibadah jalan Allah. Ini untuk suami dan untuk istri. Rasul SAW bersabda, jika seorang bekerja untuk anak-anak yang kecil, maka dia di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk kedua orang tua yang sudah tua, maka dia di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk menjaga dirinya, maka dia di jalan Allah. Ada satu yang nggak diterjemahkan di sini. Ana akan sampaikan hadis ini secara lengkap. Pernah Nabi bersama sahabatnya SAW. Tahu-tahu ada pemuda yang lewat. Dia gagah, dia kerja keras. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Lau kana hadza fi sabilillah." Kalau semangat, dedikasi kerjanya yang bagus itu digunakan untuk perang di jalan Allah, bukan untuk cari duit, bukan untuk cari fulus, itu akan lebih baik. Ini pandangan yang keliru. Dan hari ini kita harus perbaiki pandangan kita. Tatkala ada orang bekerja mencari dunia, lalu kita berpikir, sayang nih kalau digunakan untuk bangun masjid, digunakan untuk berjihad, digunakan untuk belajar, akan lebih utama daripada dia bekerja cari duit. Nggak benar. Rasul SAW langsung meluruskan pandangan sahabat yang salah. Beliau mengatakan alaihissalam, "Lau kana kharaja yas'a ala abawain." Tadi yang kita baca terjemahannya. Kalau dia keluar rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah sepuh, dia di jalan Allah. Kalau dia bekerja tidak untuk orang tua, tidak untuk anak, tapi untuk dirinya sendiri, untuk menjaga kehormatan dirinya, agar dia tidak menjadi benalu di masyarakat,
Atau mungkin sebagai modal dan tabungan untuk menikah supaya dia tidak berzina. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah gitu. Jadi jangan dipandang baca Quran aja yang di jalan Allah. Sholat tarawih aja di jalan Allah. Tinggal bagaimana niatnya. Yang masalah kadangkala kita salah niat. Itu yang menyebabkan akhirnya kita merasa nggak bahagia. Aku nggak bisa seperti mereka. Yang keempat, lau kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Ini yang bermasalah. Kalau orang itu bekerja, mencari nafkah, mengais rizki, tujuannya riya'an, untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan. Mau beli HP yang terbaru, mau ganti motor, mau ganti mobil. Yang tujuannya bukan untuk nafkah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk gaya hidup dan berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia di jalan syaitan. Makanya para bunda juga harus sadar ya. Yang bekerja di luar umpamanya. Engkau untuk apa bekerja? Di rumah engkau sibuk tadi, yang akhirnya berkurang waktumu untuk dirimu. Terus gimana? Niatnya yang benar. Agar menjadi jalan Allah. Kemudian nih perlu diperhatikan. Ya lihat jamaah, ini memang benar-benar bapaknya ikut nyuci ya. Tapi anak anggap gambar bapaknya nggak ada. Semuanya dapat menjadi sumber kebahagiaan kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan. Maka tugas kita adalah bagaimana berjuang untuk mencintai yang kita lakukan. Dalam Islam, mencintai apa yang kita kerjakan sangat terkait dengan niat, makna, dan tujuan akhir hidup seorang hamba. Seringkali kita tidak mencintai pekerjaan karena kita hanya melihat lelahnya, bukan hikmahnya. Ini hendaklah jadi pesan yang kita ingat. Berapa banyak orang yang bekerja bertahun-tahun menekuni pekerjaan itu dan dia tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan karena dia cinta. Bagaimana sekarang seorang bunda mencintai pekerjaan rumah yang dia kerjakan? Kalau memang dia jadi ibu rumah tangga. Kalau dia jadi ibu rumah tangga, lalu dia harus mengais rezeki juga. Dia cintai juga tuh pekerjaan. Terus bagaimana cara menghadirkan cinta? Ya, niat. Apa sih makna hidup kita sebenarnya? Tujuan akhir kita itu mau kemana? Maka tatkala seorang mencintai pekerjaannya dan dia melihat ada hikmah besar, mungkin ada sebagian yang jadi janda, yang dia jadi single parent, dia ngurusin anaknya, udah ada hikmahnya. Jangan sibuk mengeluh. Alal aqil an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Orang yang berakal tuh nggak boleh galau. Loh kok nggak boleh Ustaz? Fa innal ghamma la yanfa. Ibnu Hibban al-Busti mengatakan tadi, kegalauan itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Hanya membuatmu tidak produktif. Jadi ketika seorang sedih, ya, kemudian galau, dia akan berhenti melakukan pekerjaan yang produktif. Dia hanya akan mengatakan fulan. Oh, enggak. Ada kejadian. Abu Ayyub Al-Khawlani insyaallah. Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim dekat sama khalifah, dekat sama pejabat negara, dekat sama pemimpin pada waktu itu. Hidupnya biasa-biasa saja. Tahu-tahu dia pulang ke rumah, sampai rumah istrinya ngomong, "Bang, kalau engkau ngomonglah sama khalifah, kan hidup kita susah, mungkin kita dikasih pembantu, mungkin kita kasih ini, itu." Mulai dia bicara tentang dunia. Tentang sesuatu yang tidak dimiliki, yang tidak ada di rumah. Maka Abu Muslim berdoa, "Ya Allah, butakan orang yang merusak istri hamba." Ternyata sebelum Abu Muslim datang, ada perempuan yang berkunjung ke rumahnya Abu Muslim.
Dialah yang ngompori istrinya Abu Muslim. Nih perempuan lagi di rumahnya. Tahu-tahu dia gak ngelihat apa-apa. Dia ngomong, apa mati? Padam cahayanya. Enggak, kata dia. Langsung dia sadar, kayaknya aku didoakan oleh Abu Muslim. Nah, jemaah. Kita tuh kalau memandang kepada kehidupan orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Makanya kalau di gambar ini, makanya orang-orang itu kadang-kadang sekarang sibuk ya, melihat TikTok, IG, melihat kehidupan rumah tangga orang lain, udah yakin kok nggak akan bahagia. Walaupun nanti suamimu melakukan seperti yang dilakukan di video itu. Karena masalahnya bukan di video itu. Masalahnya di hatimu. Engkau tidak qanaah, tidak menerima yang ada. Jadi, al-qanaatu kanzun la yafna. Menerima itu harta tersimpan yang gak ada habisnya ketika engkau menerima. Baik, ini bagaimana sekarang Anak ingin mengajak para bunda untuk bisa bahagia. Poin-poin yang baru saya disebutkan agar kita memandang pekerjaan itu ya bukan beban, tapi sesuatu yang kita cintai, karena di situ ada hikmah, ada ganjaran yang besar, yang mungkin kita nggak bisa ngaji, nggak bisa iktikaf, tapi kita dapat yang lebih dari itu. Amanah besar seorang ibu. Ketika pekerjaan dipandang sebagai amanah dari Allah, maka hati menjadi lebih serius. Jiwa lebih bertanggung jawab. Dan cinta terhadap pekerjaan akan tumbuh. Karena ia bukan sekedar pekerjaan, tetapi tugas dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum." Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas mereka. Hadis ini potongan dari hadis yang panjang yang bercerita tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Tapi kita fokus kepada para bunda. Engkau tuh sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi ini. Seharusnya kau bangga. Sebagian wanita malu ketika ditanya, engkau kerjaannya apa? Mau ngomong ibu rumah tangga, aku nggak kerja. Aku nggak kerja. Kalau ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja, terus seperti apa yang bekerja? Para bunda, itu kerjanya 24 jam kali 7 hari, dalam sepekan, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan. Pernah ada ibunda cuti dari kerjaan? Nggak ada. Dan tadi bagaimana kau mencintai pekerjaan ketika engkau memandang ini amanah. Kemudian aku dapat apa? Kalau bekerja di kantor dapat fulus. Kalau kerja di rumah, engkau dapat yang lebih luas daripada bumi ini. Engkau akan dapat semua yang kau inginkan ketika engkau menjalankan tugas itu dengan baik dan benar. Dan kemuliaan seorang istri nih yang menjadi ibu rumah tangga, yang sibuk menjadi istri melayani suaminya, seorang wanita yang menjadi istri, dia sedang mengemban amanah besar yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menjaga sholatnya, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jamaah, para bunda, bayangin ya. Ketika seorang itu tahu dengan tugasnya dan dia menjalankan tugas itu dengan baik, maka akan dikatakan kepada istri,
silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Dia puasanya cuma Ramadan. Bas. Sholatnya cuma 5 waktu. Dia sholat 5 waktu, nggak ada terawih, nggak ada. Wala duha, wala sholat malam, wala qobliyah, wala ba'diyah, nggak ada. Dia hanya sholat 5 waktu saja. Wasamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan saja. Nggak ada dia puasa Syawal. Dia tidak puasa Senin Kemis. Dia tidak puasa Daud apalagi. Nggak ada. Dia hanya puasa dalam setahun ya sebulan itu. Kalau dia punya utang dia bayar. Kemudian menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat nih. Taat dan patuh sama suaminya. Ini perempuan akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Dari pintu mana saja. Padahal dia bukan orang yang ahli puasa. Dia bukan orang yang ahli sedekah. Dia bukan orang yang ahli sholat. Dia sholatnya cuma sholat 5 waktu. Dia bukan orang yang suka haji. Dia bukan mujahid fisabilillah. Ulama juga bukan. Tapi dikatakan kepada dia, silahkan, monggo. Mau masuk surga dari pintu mana saja. Maka hadis ini perlu menjadi pemandu para bunda selama bulan Ramadan. Kalau dia kehilangan beberapa keutamaan, maka jangan kehilangan kewajiban dia. Kemudian nih, kita baca lagi ada satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha." Dan tidaklah seorang wanita merasakan manisnya iman hingga ia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah. Jadi kalau ada wanita-wanita yang sampai hari ini masih terbebani di dalam rumah tangganya, masih engkau susah memiliki waktu untuk merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah, menikmati ibadah-ibadah yang kau lakukan, yang kadang-kala aduh puasa juga nggak nyaman, sholat juga nggak serius ya, maka boleh jadi engkau punya masalah. Engkau belum menunaikan hak suamimu. Maka para ibunda yang soleha, yang baik-baik nih, jangan sampai engkau melaksanakan yang sunnah-sunnah, engkau lupa dengan yang wajib. Nih, ada namanya fikih prioritas bagi seorang bunda dalam Islam. Yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Contoh, melayani suami itu wajib. Mengurus anak, amanah dan kewajiban. Terawih di masjid sunnah. Iktikaf sunnah. Maka seorang ibu perlu menjaga prioritas amal. Jadi jangan sampai kita itu merasa sudah menjalankan amal-amal kebajikan. Ternyata itu sunnah. Yang wajib kok gak jalanin. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan 4 perkara tadi. Sholat 5 waktu, itu kewajiban. Puasa Ramadan, itu kewajiban. Tarawih sunnah. Senin Kemis sunnah. Bahkan perempuan kalau mau puasa sunnah itu harus izin sama suaminya. Dia jaga kehormatan. Kewajiban menjaga kehormatan. Taat sama suami, kewajiban. Maka para wanita harus benar-benar belajar fikih prioritas ini. Jangan kau sibuk datang kajian, ya pagi kajian, sore kajian, maghrib kajian. Lalu engkau datang ke rumah tidak melayani suamimu. Ini perempuan yang dipanggil sama suaminya. Malam-malam Ramadan. Dipanggil sama suaminya. Atau malam 10 hari terakhir. Suaminya manggil dia. Dia lagi sholat sunnah. Lagi sholat malam dipanggil. Suaminya punya perlu. Dia ingin menyalurkan syahwatnya. Lalu perempuan ini nolak. Dilaknat sama malaikat sampai subuh. Kalau suaminya marah. Maka tolong fikih prioritas ini dipelajari yang berkaitan dengan ibu rumah tangga, dengan para istri, para ibu, agar dia pada hari kiamat
tidak merugi. Karena yang pertama dihisap itu yang wajib, baru yang sunnah. Kalau yang wajib kurang, baru nanti dicari yang sunnah. Tapi kalau yang wajib nggak dikerjakan, yang sunnah ya nggak dilihat nantinya. Ketika engkau yang wajib tidak dikerjakan. Kemudian bagaimana membungkus aktivitas dengan ibadah. Nih, ini juga gambarnya menunjukkan suami yang Masya Allah selalu hadir, yang nggak ada. Ini anggap nggak ada suaminya. Ini istri, ini ibu. Maka bagaimana membungkus, memasak menjadi ibadah? Tadi niat. Berzikir saat bekerja, memperbanyak istighfar, bersolawat, mengingat Allah saat memasak atau membersihkan rumah. Dengan demikian seluruh aktivitas menjadi pahala. Tadi udah disebutin. Yang pertama adalah niat. Niatnya masak untuk sahur. Bayangin ya, dia akan dapat pahala suaminya, pahala anak-anaknya. Niat masak untuk berbuka mereka. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang puasa. Emak-emak ini dapat pahala paling banyak sebenarnya. Ketika dia punya anak 7, puasa semuanya. Sama suaminya 8. Lalu dia mempersiapkan berbuka. Dia memberikan buka kepada mereka. Nggak besar nih pahalanya, mama. Besar sekali. Apalagi kalau proses dia membuat berbuka, proses dia memasak, dia terus bersolawat. Dia tetap berdoa mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta maaf, maafkan aku, sambil goreng dia. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti dia ganti. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dia bersolawat. Nanti dia baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya sudah benar. Dia cinta sama pekerjaannya. Dia melihat kepada hikmah dan amanah yang diembannya. Kemudian proses dia menjalankan tugas itu dibungkus dengan zikir yang memang tidak membutuhkan berbagai macam syarat, maka dia akan bahagia ketika dia membangunkan anaknya untuk sahur, ketika dia membangunkan suaminya untuk sahur. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik itu seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Gimana nih ibu ngajarin anaknya puasa, bangunkan sahur, didudukkan di meja makan, disuapin sehingga anak ini tumbuh besar. Dia bisa berpuasa dengan pendidikan ibunya sampai mati itu anak, ibunya insya Allah dapat pahala. Apa nggak bahagia? Tapi kadang-kala kita kurang menghadirkan hal itu. Oke, engkau kehilangan, aku nggak bisa hatam banyak, apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai engkau punya waktu kosong, kau gunakan untuk scrolling, untuk nonton, untuk ngobrol sama orang, menghabiskan waktu. Jangan. Ketika engkau punya waktu, manfaatkan waktu itu. Bulan Ramadan doanya orang dikabulin. Sepanjang hari engkau bisa berdoa. Kemudian, nah ini ada masalah yang perlu diperhatikan. Apa? Mengelola emosi saat Ramadan. Waktu paling rawan emosi 1 jam sebelum maghrib karena lapar, lelah, anak rewel. Padahal waktu itu adalah waktu mustajab doa. Ya, sebenarnya mustajabnya itu bukan hanya berbuka. Ada hadis yang berkaitan dengan berbuka. Tapi mustajabnya sepanjang hari. Hanya saja
Di akhir-akhir ini, yang kadang-kala waktunya tinggal sedikit nih, bentar lagi kita berbuka. Artinya sebelum berbuka, kita punya waktu mustajab. Dari sejak sahur sampai berbuka. Jangan sampai waktu yang mulia ini dihabiskan untuk marahin anak. Untuk teriak-teriak. Sayang. Nabi SAW memberikan nasihat. Khususnya buat orang yang, ya, ini umum, nasihat ini umum ya. Rasulullah bersabda, la taghdab sallallahu alaihi wasallam. Janganlah marah. Di riwayat lain, walakal jannah, engkau akan masuk surga. Ubah keluhan, aduh capek banget, menjadi doa, ya Allah kuatkan aku, jadikanlah lelah ini jalan menuju surga ya. Jadi kita perlu membiasakan lisan kita dengan ucapan-ucapan yang positif. Yang dengannya kita akan bangkit, jamaah. Tapi kalau kita negative thinking, lisan kita negatif, ya selesai. Engkau akan susah hidupmu. Dan khususnya orang puasa. Nabi SAW mengatakan, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَ. Kalau ada orang yang memancing emosinya, maka katakan, aku shaim, aku puasa. Katakan, aku sedang puasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan emosi. Kemudian ada resep anti lelah nih dari Nabi SAW. Bacalah subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi SAW, fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu. Jadi tolong ayah bunda sebelum tidur baca zikir ini setiap malam. Kemudian yang terakhir, kita perlu menjadikan rumah sebagai madrasah Ramadan. Ramadan adalah madrasah keluarga. Seorang ibu bisa mengajak anak membaca Al-Quran, mengajak anak membantu, menyiapkan buka puasa, mengajarkan doa, menghidupkan suasana ibadah di rumah. Karena rumah yang hidup dengan ibadah adalah rumah yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Maka kuncinya niat, berusaha, berdoa, meminta pertolongan Allah. Jangan pernah bandingkan keluargamu dengan keluarga orang lain. Kalau engkau harus memandang, pandanglah yang lebih susah dari kehidupanmu. Jazakumullah khair. Kita ada waktu ya Allah, tinggal 12 menit. Ana kembalikan ke pemandu acara kita, moderator kita. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan juga yang materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin kita bacakan beberapa. Yang pertama Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keluarga. Ustadz, Amin. izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga dan pendidikan terakhir sebagai dokter. Masya Allah. Saat ini Ana mengurus anak karena tidak ada yang membersamai anak di rumah. Namun keluarga baik orang tua dan mertua meminta Ana untuk lanjut berpraktik atau sekolah spesialis. Namun Ana tidak mau merepotkan menitipkan anak kepada orang tua. Suami Ana setuju saja baik Ana melanjutkan karir ataupun tidak. Tapi Ana takut di tengah jalan dia tidak ridho karena penghasilan Ana lebih besar atau karena hubungan pernikahan jarak jauh. Bagaimana Ana harus bersikap Ustadz? Saat ini Ana sangat menikmati peran ibu rumah tangga karena ingin meraih pahala yang lebih utama insya-Allah. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ya kadang-kala kita dilema menghadapi orang tua ya, yang punya cita-cita, yang punya angan-angan, mertua juga. Tapi kalau tadi ibu sudah mengambil keputusan bahwa dia nyaman dengan peran dia sekarang, dia bisa berkhidmat kepada suami dengan baik, dan suami memberikan nafkah yang cukup sama dia, kemudian dia juga bisa mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Namun tetap, kalau menurut Ana, tetap sebagai seorang dokter bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Mungkin kau bisa memberikan manfaat kepada tetangga-tetanggamu, memberikan manfaat kepada kawan-kawanmu. Tetap dia bisa memberikan manfaat dengan ilmu yang dia miliki, supaya ilmu itu tidak nganggur. Soalnya kalau bicara profesi, spesialis dan lain sebagainya, kadangkala tujuannya seperti yang disebutkan, cari uang sih. Cari uang, mungkin kedudukan sosial di masyarakat lebih tinggi. Tapi kalau suami sudah mendukung, artinya mendukung nanti di rumah. Mungkin suami sekarang ngomong, oke nggak apa-apa. Tapi nanti di tengah jalan, karena dia merasakan nggak bisa lagi dilayani oleh istrinya, kadangkala anak-anak nanti jadi berantakan, umpamanya. Maka pilihan ibu anak rasa lebih tepat. Hanya saja bagaimana kau mendoakan kedua orang tuamu dan mertua agar mereka ridho dengan pilihanmu dan tetap berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dulu saya bekerja. Saat hamil, suami meminta saya resign. Setelah punya anak, saya baru resign. Setelah setahun resign, bisnis suami bangkrut. Suami bilang bangkrutnya karena saya. Dan menurut suami, saya tidak bisa urus anak karena anak susah makan. Jadi semua masalah itu seolah karena saya. Jadi menurut suami, anak lebih baik diurus pembantu saja dan saya disuruh bekerja kembali. Saya nurut untuk cari kerja dan langsung dapat. Tapi saya sedih sekali, saya menangis terus setiap membayangkan anak saya diasuh orang lain. Jadi mulai besok Senin saya sudah mulai kerja, tapi sebenarnya saya tidak ridho. Suami selalu ingin saya menghasilkan uang lebih banyak lagi, tapi katanya uangnya untuk saya sendiri. Saya dosa tidak karena tidak ridho sama perintah suami, Ustaz. Saya lebih suka di rumah bersama anak saya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Inilah jamaah masalah yang timbul ketika laki-laki dan wanita menikah, tapi mereka tidak pernah belajar tentang bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Dan memang sampai saat ini kita punya masalah secara nasional. Tidak ada mata pelajaran, baik itu SMA atau kuliah atau S2, S3, yang mengajarkan tentang bagaimana berumah tangga. Nggak ada. Sehingga muncul masalah perceraian yang begitu banyaknya di negeri kita. Contoh tadi dari pertanyaan itu. Suami merasa istri sebagai penyebab. Boleh jadi dosa-dosa suami. Atau boleh jadi istri memang mungkin kurang beribadah kepada Allah. Waktunya ketika dia resign umpamanya. Dia mungkin kurang beristighfar, kurang memperbanyak zikrullah, kurang tawakal sama Allah. Ada banyak penyebab orang itu umpamanya bangkrut hidup. Tapi kalau tadi yang disalahkan istri, kemudian istri dipekerjakan. Enggak, suami tidak punya hak. Suami punya kewajiban menyuruh istrinya melayani dia. Melayani suami. Tapi bukan bekerja untuk cari uang. Mendidik anak-anaknya, yaitu kewajiban seorang istri. Tanpa diperintahkan suami, dia kerjakan itu. Tapi sebagian suami merasa dia pemimpin sehingga dia bisa bertindak semena-mena kepada istrinya. Istrinya dipekerjakan sama dia, suruh cari duit. Engkau suami yang tanggung jawab. 100% kewajiban nafkah itu adalah suami. Istri mau membantu silahkan, tapi dari hatinya. Bukan dipaksa. Ini kan terpaksa dia. Dan seharusnya sang istri berpikir bagaimana, oke, engkau butuh aku bantu, aku akan bantu. Tanpa harus bekerja. Tetap merawat anak. Bisa bekerja dari rumah. Bisa membuka usaha. Tapi pintu-pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Tawakal itu pintu yang paling utama. Beristighfar. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa.
menyambung silaturahim, bersedekah. Itu kunci-kunci rizki. Maka nasihat ana, jika memang kau sudah jalani, perbanyak istighfar dan pikirkan bagaimana engkau bisa membantu suami tapi tetap di rumah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa Ustaz? siap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, saya ingin meminta nasihat Ustadz. Saya adalah ibu yang mengurus 4 orang anak yang usianya berdekatan. Saya sering sekali lelah dalam mengurus dan mendidik anak-anak saya. Kadang saya merasa sendirian dalam pengasuhan anak karena suami begitu sibuk bekerja. Mohon nasihatnya supaya ketika lelah saya tidak meluapkan lelah dan amarah saya pada anak-anak saya dan agar saya bisa ikhlas. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, baru 4 anaknya ibu ini. Di Bondowoso ada seorang ustadz punya anak 28. 28 dari satu istri. Di Surabaya ada seorang kawan, kakeknya itu punya anak 25 dari satu istri dan tidak punya pembantu. Tadi udah kita bahas bagaimana supaya pekerjaan itu engkau cintai dan menghasilkan pahala. Niatnya, anggap ini amanah dari Allah. Dan jangan membandingkan hidupmu sama orang lain. Hidupmu. Ada orang mungkin, anaknya 1 pakai pembantu. Engkau anaknya 4 tanpa pembantu. Maka jangan bandingkan hidupmu sama mereka. Kemudian, isi waktu itu dengan berzikir. Jadikan itu ibadah. Lalu, jangan lupa, ada hikmah yang besar ketika engkau harus capek dan lelah dengan 4 anak itu. Mereka akan berada dalam timbangan kebaikanmu ketika kau sabar mendidik mereka. Kemudian sebelum tidur jangan lupa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tadi. Insya Allah dengan seperti itu engkau akan bisa menghadapi hidup ini dengan lebih tenang dan damai. Dan engkau akan bahagia dengan kesusahanmu. Para sahabat Nabi dahulu, mereka perang, baru balik 4 bulan. Ya istrinya ngurusin anak sendiri. Jadi jangan dipikir para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum selalu ada dan hadir bersama istri-istri mereka. Enggak. Mereka berangkat jihad, berbulan-bulan mereka berangkat. Realita yang engkau hadapin sekarang, itu ujian yang Allah berikan kepadamu. Dan nanti balasannya surga yang seluas langit dan bumi ini. Asalkan kau ikhlas, bersabar, dan terus tabah menghadapi semuanya. Barakallahu fiik. Jamaah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Ana berharap bisa lebih panjang lagi. Tapi yang sedikit itu semoga bisa menjadi pedoman kita agar para bunda bisa berbahagia di bulan Ramadan dan berbahagia untuk selamanya. Ana mohon undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Insyaallah barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya sesi bersama dengan Ustaz Syafiq Riza Basalama hafizahullah taala ini, maka berakhir juga ya program kita di Safanah yang ke-6 di bulan Ramadan kali ini. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para peserta sekalian, Safanah ini adalah program spesial dari Parenting Kailan Bercerita yang diadakan setiap bulan Ramadan. Maka nantikan kembali insyaallah ya, mungkin Safanah yang ke-7 di bulan Ramadan yang akan datang. Namun juga insyaallah akan banyak program-program dan webinar-webinar lainnya dari Parenting Kailan Bercerita. Insyaallah kita akan bertemu mungkin di program-program yang berikutnya.
Baik, kemudian sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta sekalian yang telah mengikuti program ini dengan baik ya, dari pertemuan ke pertemuan, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang terakhir kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, semoga memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk semuanya. Baik, ayah bunda dan juga para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan kembali informasi sayembara berhadiah ya, terkait dengan pesan dan kesan mengikuti program Safanah yang ke-6 di bulan Ramadan 1447 Hijriah kali ini. Maka kami beritahukan kembali kepada seluruh peserta bahwa ya, kami mengadakan sayembara berhadiah untuk membuat pesan dan kesan terkait kegiatan Safanah 6 yang telah berlangsung. Untuk ketentuannya, yang pertama nanti silahkan dibuat poster ataupun desain semenarik mungkin ya, atau yang berisi kesan selama mengikuti webinar Safanah ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian juga disertakan faidah yang paling menarik, paling berkesan. Ya, sebutkan kajian yang mana bersama dengan Ustadz siapa. Kemudian di-upload atau diposting di story Instagram dan feed Instagram dengan wajib ya, tag akun Instagram K'Erlan Iskandar dan juga Parenting KEB. Kemudian juga nanti kalau sudah diupload jangan lupa Instagramnya jangan di private supaya bisa dilihat postingannya. Kemudian untuk waktunya itu dari tanggal 7 sampai dengan 10 Maret untuk masa upload ke story dan feed IG-nya. Untuk pengumuman pemenang insya Allah akan kita umumkan tanggal 13 Maret 2026. Kemudian insya Allah akan ditentukan atau dipilih 6 pemenang. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah info lengkapnya nanti akan di-share di grup dan juga komunitas program Safanah ini. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan menghubungi admin. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya pertemuan yang ke-6 ini, maka berakhir juga kebersamaan kita di program Safanah yang ke-6 ini. Kami mewakili dari tim Parenting K'Erlan Bercerita dan juga seluruh kru, mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Naam, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.